para doktor, para profesor yang sibuk menghakimi, yang sibuk memojokkan dan mengkritisi tanpa usulan dan masukan yang konstruktif. Mereka merasa lebih pintar karena mereka di luar gelanggang. Tapi ingat, Prabowo bukan profesor, Jokowi bukan profesor, ya. Tetapi ingat, seorang pemimpin, kemampuan leadership itu lebih diutamakan. Kemampuan untuk memprioritaskan mana program-program yang berpihak kepada rakyat yang akan diutamakan. Program-program mana yang berpotensi menciptakan nilai tambah untuk bangsa itu yang diutamakan. Itu adalah sebuah kemampuan dan kapasitas leadership yang tidak semua orang miliki. Lim Sulyong jadi pengusaha di Republik ini dan menjadi orang terkaya di Republik ini, itu nggak sekolah. Tapi dia bisa kaya, bisa jadi orang nomor satu. Abu Rizal Bakri itu juga bukan profesor, bukan doktor. Tapi dia bisa kaya, dia bisa sukses. Dan masih banyak lagi. Bukan hanya dari sisi pengusaha, politisi juga banyak. Dia hanya gelar S1, bahkan ada yang SLTA, tetapi dia punya kemampuan di dalam dunia politik. Dia punya kemampuan menjadi pemimpin, dia punya kemampuan duduk di badan legislasi, ya, menjadi anggota parlemen, dan menciptakan nilai manfaat. Justru terkadang orang yang merasa pintar sebagai akademisi, sebagai pengamat dengan gelar doktor, dengan gelar profesor, itu kebanyakan hanya punya teori, bahkan disertasi. Banyak juga yang mereka itu jiplak kok. Banyak yang apa istilahnya plagiat, ya. Mereka nggak punya karya ilmiah. Nah, tetapi karena mereka sibuk berteori, merasa pintar, merasa cerdas, menjadi guru besar, menjadi dosen, menjadi pengamat, lah sehingga mereka mengabaikan kemampuan-kemampuan yang tidak mereka miliki, yang dimiliki oleh orang lain, sekalipun orang-orang tersebut tidak punya gelar profesor, tidak punya gelar doktor. Nah, jadi ini kadang kita direpotkan, ya, di negara ini kita dihadapkan pada banyak orang yang seperti itu. Cuman bisanya ngomong tapi lupa diri, bisanya bicara tapi mengabaikan fakta dan tanpa data.